Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan bab 17 yang berjudul Knowledge Management di Lembaga Pendidikan. Dan ini anggota kelompok kami. Yang pertama, Desi Rahmadani, NIM 193 asal Klaten, Linda Wahyuni, NIM 195 asal Solo, Muhammad Kesuma, NIM 187 asal Kalimantan, dan Safran Bilahi Dwi Arman, NIM 179 asal Indramayu. Di sini, knowledge management di lembaga pendidikan dibagi menjadi 6. Di antaranya ada knowledge management, proses penciptaan pengetahuan, kendala dalam berbagi pengetahuan, peranan, tujuan, dan manfaat manajemen pengetahuan, knowledge management dan learning organization, dan juga indikator keberhasilan manajemen pengetahuan. Di sini ada pendahuluan, yaitu berkenaan tentang knowledge management. Knowledge management ini atau biasa disebut dengan manajemen pengetahuan. Biasanya disingkat dengan KM dan ramai dibahas sekitar tahun 1990-an di kalangan para praktisi bisnis dunia, industri, dan ekonomi. Salah satu dasar yang mendorong kajian tentang KM ini adalah kesadaran bahwa aspek pengetahuan merupakan modalitas penting yang tidak bisa diabaikan dalam dunia bisnis. Knowledge management sangat erat kaitannya dengan perubahan paradigma tentang kapital atau modal, bahwa manusia di sini adalah modal yang sangat berharga bagi produktivitas organisasi, dan kemudian bergeser lagi pada modal intelektual yang dinilai lebih penting dari segalanya. Manusia dengan intelektualitas dan kreativitasnya merupakan modal utama yang sangat penting bagi pertumbuhan, perkembangan, dan profitabilitas organisasi. Di sini ada tokoh yang bernama Alvin Toffler. Dia seorang futurologi atau peramal masa depan, membagi 3 gelombang perkembangan peradaban manusia. 3 gelombang tersebut adalah era pertanian, industri, dan era informasi dan komunikasi. Yang pertama ini ada masyarakat agraris, yaitu manusia mulai menemukan dan menerapkan teknologi pertanian, yaitu manusia berubah dari kebiasaan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian menetap di satu tempat. Yang kedua, yaitu gelombang kedua, adalah masyarakat industri. Manusia mulai tidak puas dengan hasil produksinya dengan bercocok tanam dan memanfaatkan sumber daya alam, kemudian mencoba memikirkan berbagai alternatif cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dan yang ketiga, gelombang ketiga, yaitu manusia pada gelombang ini dikenal dengan manusia ilmu pengetahuan dan informasi, sebab masyarakat pada gelombang ini telah menjadikan ilmu pengetahuan dan informasi sebagai kebutuhan utama dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmadani, NIM A320190192. Saya akan mempresentasikan bab mengenai knowledge management atau KM. Knowledge management atau KM atau manajemen pengetahuan secara etimologis berasal dari 2 kata, yaitu manajemen yang berarti mengelola atau mengatur dan knowledge yang berarti pengetahuan. Jadi secara sederhana, KM berarti proses pengelolaan pengetahuan. Istilah knowledge management menurut para ahli sesungguhnya kurang tepat. Alasannya yaitu dalam manajemen sesungguhnya kita tidak dapat mengelola pengetahuan, akan tetapi kita hanya mampu mengelola sumber daya seperti keuangan dan barang. Next. Konsep dasar tentang pengetahuan ada 4, yaitu 1. Data. Data merupakan kumpulan data-data mentah yang berupa gambar, simbol-simbol, angka yang disajikan tanpa suatu konteks yang berasal dari hasil observasi, eksperimen, atau kalkulasi. 2. Informasi.
Informasi yaitu data di dalam satu kontekstual tertentu yang merupakan kumpulan data dan terkait dengan penjelasan, interpretasi, dan berhubungan dengan materi lainnya mengenai objek, peristiwa, atau proses tertentu data yang diproses agar dapat dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu knowledge. Knowledge adalah informasi yang telah diorganisasi, disintesiskan, diringkaskan untuk meningkatkan pengertian, kesadaran, atau pemahaman aplikasi, data, dan informasi untuk menjawab pertanyaan how yang dilengkapi dengan pemahaman pola hubungan dari informasi disertai pengalaman. Dan yang keempat yaitu wisdom atau kebijaksanaan, yaitu mengetahui secara tersirat bagaimana menciptakan, mengakses, dan mengintegrasikan pengetahuan. Dalam hal data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan membentuk tangga yang berurutan. Untuk sampai pada penguasaan pengetahuan, seseorang harus memprosesnya dari informasi, dan untuk mendapatkan informasi, kita harus mengolah data yang ada. Dari keempat hal tersebut, yang paling memerlukan banyak waktu adalah proses mengubah informasi menjadi ilmu pengetahuan, atau biasa disebut dengan belajar. Oleh karena itu, sebuah organisasi memiliki sebuah unit kerja yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri yang biasa dikenal dengan Learning Center, Human Research Development atau HRD, Training Center, dan istilah-istilah lain. Dari hal inilah muncul istilah learning organization, yaitu organisasi yang terus belajar untuk terus tumbuh dan berkembang. Untuk melengkapi wawasan mengenai KM, berikut dipaparkan berbagai definisi yang dipaparkan oleh para ahli. Yang pertama, Spector dan Gerald KM adalah rangkaian proses yang melengkapi penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan dari pengetahuan. Knowledge management mencakup proses dari penciptaan pengetahuan dan memfasilitasi transformasi pengetahuan implisit ke dalam pengetahuan eksplisit yang dapat diakses dan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang relevan. Skenario dari knowledge management dimulai dari penciptaan pengetahuan untuk diterapkan, digunakan, dan bagaimana menaruhnya terhadap kehidupan. Pengetahuan tersebut kemudian ditangkap untuk dapat disimpan, disusun, dan ditransformasikan ke dalam bentuk yang dapat disebarkan dan dipakai bersama. Berikutnya, Jamaliyah Abdul Hamid mengutip Narajan dan Sekar tahun 2000 mendefinisikan bahwa KM adalah kegiatan terstruktur dari organisasi dalam rangka memperbaiki kapasitas organisasi kelembagaannya. Caranya adalah memperoleh, membagi, dan memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan derajat kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi. Yang berikutnya, Orwich dan Armakos dalam buku Sangkala berpandangan bahwa manajemen pengetahuan adalah sebagai pelaksanaan, penciptaan, penangkapan, pentransferan, dan pengaksesan pengetahuan dan informasi yang tepat ketika dibutuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik, bertindak dengan tepat, serta memberikan hasil dalam rangka mendukung strategi bisnis. Yang berikutnya, Davidson dan Voss mendefinisikan manajemen pengetahuan sebagai sistem yang memungkinkan perusahaan menyerap pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas para stafnya untuk perbaikan kinerja perusahaan. Dia juga mengatakan bahwa manajemen pengetahuan merupakan suatu proses yang menyediakan cara sehingga perusahaan dapat mengenali di mana aset intelektual kunci berada, menangkap ukuran aset intelektual yang relevan untuk dikembangkan. Yang berikutnya, Tannenbaum tahun 1998 melihat bahwa KM mencakup pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan pengaksesan informasi untuk membangun pengetahuan. KM ini mencakup berbagi pengetahuan atau sharing knowledge. Tanpa berbagi pengetahuan, upaya manajemen pengetahuan akan gagal. KM ini sangat terkait dengan pengetahuan orang dan menggali pengalaman tersebut dalam sebuah laporan. Berikutnya, Chun Wei Cho
mengartikan KM adalah Knowledge Management is a framework for designing an organization's goals, structure, and processes so that the organization can use what it knows to learn and to create value for its customer and community. Adapun ahli lain yaitu Carl Eric berpendapat bahwa knowledge management is creating value by leveraging intangible assets. Dari beberapa definisi tersebut, jelas bahwa manajemen pengetahuan adalah aktivitas berbagi pengetahuan antar individu di sebuah organisasi yang dikelola melalui proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan pengaksesan informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Tanebun menawarkan beberapa syarat definisi KM. Berikut ini yang dapat dijadikan sebagai suatu konsensus sehingga kita mendapatkan pengalaman yang lebih komprehensif terhadap definisi manajemen pengetahuan, yaitu 1. Manajemen pengetahuan mencakup pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan pengaksesan informasi untuk membangun pengetahuan, pemanfaatan dengan tepat menggunakan teknologi informasi yang berupa seperti komputer atau laptop. Akan tetapi, teknologi informasi bukanlah sebagai manajemen pengetahuan. Yang kedua, manajemen pengetahuan mencakup berbagai pengetahuan atau sharing knowledge. Karena tanpa berbagi pengetahuan, usaha dari manajemen pengetahuan akan gagal kultur dari perusahaan. Yang ketiga, manajemen pengetahuan terkait dengan pengetahuan orang. Karena pada organisasi atau lembaga pendidikan akan membutuhkan orang yang berkompeten dan ahli dalam memahami dan memanfaatkan informasi dengan efektif dan efisien. Yang keempat, manajemen pengetahuan terkait dengan peningkatan efektivitas organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safran Bela Hidwarman dengan NIM 179, berasal dari Indramayu. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 17. Proses penciptaan pengetahuan. Nona K mengatakan bahwa proses penciptaan pengetahuan organisasi terjadi karena adanya interaksi atau konversi antara tacit knowledge dan explicit knowledge melalui proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi atau SECI. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang pada umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih ada pada keahlian atau pengalaman seseorang. Pada umumnya, tacit knowledge masih berhubungan dengan hal-hal yang bersifat praktik, di mana transfer knowledge tersebut masih dilakukan dengan cara sosialisasi langsung. Tacit knowledge bersifatnya sangat personal, berada dalam bentuk individu, biasanya lahir dari pengalaman, bersifat intuitif, menimbulkan kepercayaan diri, bertopang oleh nilai-nilai dan kepercayaan yang melekat pada individu maupun kelompok. Explicit knowledge adalah pengetahuan yang formal, sistematis, dan mudah untuk ditransfer atau dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi. Sebab pengetahuan tersebut bersifat teoritis, rasional, metodologis, modeling, positif, dan empiris yang mempermudah para ahli untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, jurnal, dan artikel tanpa harus datang langsung untuk mengajari orang tersebut. Interaksi tacit dan explicit knowledge dibahasakan oleh Nonaka Takeuchi sebagai proses konversi yang terdiri dari 4 yang dikenal dengan SECI model, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Proses transfer pengetahuan berlangsung berulang-ulang, membentuk suatu siklus. Kendala dalam berbagi pengetahuan. Permasalahan yang menjadi penghambat atau kendala dalam implementasi manajemen pengetahuan atau KM, terutama dalam proses berbagi pengetahuan, setidaknya disebabkan oleh 3 hal, yaitu dilema sosial, dilema pengetahuan, dan kombinasi keduanya. Yang pertama, dilema sosial umumnya disebabkan oleh perilaku manusia, yaitu rendahnya keinginan untuk berbagi pengetahuan, belum terbangunnya hubungan antara penerima dan pengirim
pengetahuan, tidak adanya pengetahuan tentang pengetahuan itu sendiri, adanya gengsi atau rasa malu untuk mengakui ketidaktahuannya sendiri, rendahnya kepercayaan dalam lingkungan belajar, dan adanya kekhawatiran dan ketakutan yang dirasakan oleh individu. Yang kedua, dilema pengetahuan disebabkan oleh kelengkatan pengetahuan atau sulitnya memindahkan pengetahuan kepada orang lain, dan adanya anggapan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan bukan untuk dibagikan kepada orang lain. Ketiga, kombinasi keduanya, dilema sosial dan pengetahuan, adalah belum tersedianya strategi pengetahuan dalam organisasi tersebut, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan dan mengalirkan pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri, serta belum efektifnya strategi KM dalam mengatasi hambatan berbagi pengetahuan. Peranan, tujuan, dan manfaat manajemen pengetahuan. Yang pertama, peranan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan memiliki peran, diantaranya yaitu A. Sebagai dasar untuk melahirkan inovasi. B. Meningkatkan respons aktivitas terhadap kebutuhan pelanggan atau customer dan stakeholder. C. Meningkatkan produktivitas dan kompetensi. D. Meningkatkan daya saing organisasi. Yang kedua, tujuan manajemen pengetahuan. Menurut Carwick dalam Sangkala, tujuan manajemen dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu A. Business perspektif, yaitu lebih berfokus pada mengapa, di mana dan untuk apa perusahaan harus berinvestasi atau memanfaatkan pengetahuan. Yang B. Manajemen perspektif, yaitu berfokus pada penentuan, pengorganisasian, pengarahan, memfasilitasi dan memonitor pengetahuan terkait dengan praktik dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai strategi dan tujuan bisnis yang diinginkan, dan bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah aktivitas manajemen. C. Hands-on operational perspective, yakni berfokus pada penerapan keahlian untuk menyalurkan explicit knowledge terkait dengan pekerjaan dan tugas-tugas. Yang ketiga, manfaat manajemen pengetahuan. Manfaat manajemen pengetahuan di dalam organisasi maupun di lembaga pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. B. Meningkatkan kualitas penanganan pelanggan. C. Mempercepat respons terhadap isu-isu yang berkembang. D. Meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh para karyawan maupun tenaga pendidikan di lembaga pendidikan. E. Meningkatkan produktivitas. F. Meningkatkan profit. G. Efisiensi biaya. H. Meningkatkan kolaborasi dalam perusahaan maupun di lembaga pendidikan. I. Cara kerja yang lebih baik. C. Menciptakan peluang baru. K. Menyempurnakan pengembangan produk baru. L. Meningkatkan mutu potensi, mutu produk, dan layanan. Knowledge Management dan Learning Organization. Learning Organization menjadi istilah populer setelah Peter Singh melontarkan gagasannya dalam buku Fifth Discipline. Perusahaan mulai banyak yang menyatakan bahwa organisasinya adalah learning organization. Learning organization atau organisasi pembelajaran adalah organisasi yang secara proaktif menciptakan, mendapatkan, dan menyebarluaskan pengetahuannya dalam rangka merespon dan mengubah perilakunya untuk terus tumbuh dan berkembang. Peter M. Singh mengemukakan 5 disiplin, yaitu yang pertama, personal mastery, berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kapasitas personal dalam mencapai kinerja yang paling diinginkan dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan semangat untuk mengembangkan diri seluruh anggota organisasi menuju pencapaian sasaran dan makna bekerja. Yang kedua, mental models, proses bercermin, memperjelas, dan meningkatkan wawasan tentang dunia luar, agar keputusan dan tindakan yang diambil lebih tepat. Ketiga, shared vision, membangun komitmen kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, serta prinsip dan praktik yang menuntun pada pencapaian tujuan masa depan tersebut. Yang keempat, team learning,
mentransformasikan keahlian berpikir dengan menggunakan kemampuan setiap anggota tim, sehingga yang diyakini akan menjadi kekuatan besar jika dibanding melakukan pekerjaan secara individu. Yang terakhir, system thinking. Cara pandang dan cara berpikir untuk menggambarkan dan memahami setiap masalah dengan secara komprehensif. Selain itu, juga mengerti hubungan antara satu hal dengan hal lain dan hubungan sebab akibat dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kesuma dengan nomor NIM 187. Asal saya dari Kalimantan Timur Tenggarong. Akan melanjutkan presentasi daripada kelompok 17. Hubungan dari learning organization dengan knowledge management adalah untuk menjadi organisasi atau lembaga yang terus tumbuh dan berkembang. Serta responsif terhadap perkembangan zaman, maka harus mampu adaptif dan berubah. Manajemen yang awalnya berbasis pada sumber daya manusia, resource-based management, berubah menjadi manajemen berbasis ilmu pengetahuan, knowledge-based management. Hal ini dapat dilakukan jika sebuah lembaga mampu menjadi organisasi pembelajar, learning organization, dan menjadikan knowledge management sebagai sumber daya strategis. Ada 4 langkah yang perlu dilakukan suatu lembaga pendidikan Islam agar knowledge management menjadi sumber daya strategis. Yang pertama, pengetahuan dapat disimpan. Kedua, pengetahuan mudah diakses. Ketiga, peningkatan pengetahuan didukung oleh lembaga. Dan keempat, mengelola pengetahuan sebagai aset. Terus, indikator keberhasilan manajemen pengetahuan MAKE atau Most Admired Knowledge Enterprise dalam mengukur keberhasilan penggunaan knowledge management menggunakan 8 dimensi, yaitu pertama, knowledge driven culture, menciptakan budaya organisasi yang didorong oleh pengetahuan. Kedua, knowledge worker, mengembangkan knowledge worker melalui kepemimpinan manajemen senior. Ketiga, knowledge based product, service and solution, menyajikan produk jasa berbasis pengetahuan. Keempat, maximizing enterprise intellectual capital, memaksimalkan pengetahuan perusahaan atau organisasi. Kelima, collaborative knowledge sharing, menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif. Keenam, learning value organization, menciptakan suatu organisasi pembelajar. Ketujuh, value based on customer knowledge, memberikan nilai tambah berdasarkan pengetahuan pelanggan. Kedelapan, transforming enterprise knowledge into organization wealth, mentransformasikan pengetahuan perusahaan menjadi nilai tambah untuk pemegang saham societal capital bagi organisasi nirlaba. Oke, dari 8 dimensi daripada MAKE, yang pertama ada menciptakan budaya perusahaan yang didorong oleh pengetahuan. Poinnya mengembangkan dan menyebarkan visi dan strategi organisasi berbasis pengetahuan. Kedua, menentukan dan menerapkan kompetisi inti organisasi, nilai atau aset pengetahuan. Ketiga, merancang struktur organisasi dan hubungan-hubungan. Keempat, antar bagian dalam organisasi yang didasarkan pada optimalisasi aset pengetahuan. Kelima, mengembangkan dan mengelola nilai-nilai organisasi, core values, berbasis pengetahuan. Keenam, mengembangkan dan mengelola perilaku-perilaku budaya yang berorientasi pada pengetahuan. Ketujuh, mengembangkan dan mengelola sistem proses pengetahuan organisasi. Kedelapan, menciptakan dan mengelola strategi sumber daya manusia berbasis pengetahuan. Kedua, mengembangkan knowledge worker sebagai kepemimpinan manajemen. Yang pertama, poinnya mengembangkan dan menyebarkan gaya manajemen yang mendorong perolehan, saling berbagi, dan menentukan pengetahuan untuk penciptaan nilai bagi organisasi. Kedua, menyediakan dukungan perusahaan dalam bentuk finansial maupun non-finansial untuk mengelola pengetahuan. Ketiga, mendorong dan mendukung implementasi strategi pengetahuan. Keempat, mengembangkan dan melatih knowledge leader. Dan kelima, mengakui atau menghargai knowledge leaders. Ketiga, menyajikan produk, jasa, solusi berbasis pengetahuan. Poin pertama, mengembangkan dan menyebarkan strategi inovasi dan penciptaan pengetahuan organisasi. Kedua, mengembangkan dan melatih pekerja dalam inovasi dan pengembangan ide. Ketiga, melibatkan pelanggan dan supplier dalam pengembangan produk dan pelayanan berbasis pengetahuan. Keempat, meningkatkan memperluas pengetahuan organisasi. Kelima, mengelola perpindahan atau penyebaran pengetahuan dan ide sampai pada pengambilan tindakan. Keenam, memberikan pengakuan atau penghargaan kepada orang-orang yang melakukan inovasi. Ketujuh, mengelola proses produksi
mengelola proses produksi dan atau pelayanan berbasis pengetahuan. Kedelapan, mengukur nilai tambah yang tercipta dari inovasi dan karya pengetahuan. Terus keempat, memaksimalkan modal intelektual perusahaan. Poinnya, pertama, mengembangkan dan menyebarkan strategi modal intelektual kapital organisasi. Kedua, mengembangkan dan melatih para karyawan berdasarkan konsep dan perangkat modal intelektual. Ketiga, mengembangkan perangkat dan teknik untuk mengelola dan mengukur modal intelektual. Keempat, mengelola dan memperluas modal intelektual. Kelima, melindungi aset pengetahuan. Dan keenam, mengakui atau menghargai karyawan yang menambah modal intelektual organisasi. 5. Menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif. Poin pertama, mengembangkan dan mengelola pemasukan atau pengumpulan pengkategorian dan penggunaan pengetahuan. Kedua, memetakan sumber daya pengetahuan di seluruh organisasi. Ketiga, mengubah pengetahuan individu tacit menjadi pengetahuan organisasi eksplisit. Keempat, menciptakan sistem mekanisme untuk saling berbagi pengetahuan dan best practices internal dan eksternal. Kelima, menyediakan program informasi teknologi untuk berbagi pengetahuan. Keenam, mengembangkan komunitas best practices. Ketujuh, efektif dalam mengenali dan menemukan keahlian internal dan eksternal. Kedelapan, membentuk sistem pengakuan dan penghargaan berdasarkan pengetahuan. Keenam, menciptakan suatu organisasi pembelajar. Pertama, mengembangkan strategi pembelajaran organisasi. Kedua, mengembangkan kolaborasi partnership untuk percepatan pembelajaran. Ketiga, mengembangkan dan atau mendapatkan berbagai perangkat teknik dan metodologi pembelajaran. Keempat, mengubah pengetahuan individu tacit menjadi pengetahuan perusahaan eksplisit. Kelima, mengembangkan komunitas of practices. Keenam, learning by doing. Ketujuh, coaching and mentoring. Kedelapan, mengembangkan infrastruktur perusahaan pembelajaran. Ketujuh, memberikan nilai berdasarkan pengetahuan tentang pelanggan. Yang pertama, mengembangkan dan menyebarkan strategi organisasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kedua, membuat dan mengelola profil peta pelanggan berdasarkan nilai tambah value. Ketiga, membuat customer value chain. Keempat, mengembangkan dan atau mendapatkan perangkat dan teknik untuk mengumpulkan dan mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan pelanggan. Kelima, mengembangkan dan mengelola database pelanggan. Keenam, mengembangkan perangkat dan teknik untuk mendapatkan nilai tambah dan pengetahuan pelanggan. Ketujuh, mengukur perubahan dalam rangkaian nilai tambah bagi pelanggan. Terus yang terakhir atau poin 8, dimensi yang ke-8 yaitu mentransformasikan pengetahuan perusahaan menjadi nilai bagi pemegang saham atau masyarakat bagi organisasi nirlaba. Yang pertama, poinnya mengembangkan dan menyebarkan strategi organisasi berbasis pengetahuan untuk memberi nilai tambah bagi pemegang saham. Kedua, mengembangkan rangkaian nilai tambah pengetahuan. Ketiga, mengelola dan mengukur rangkaian nilai tambah pengetahuan. Dan keempat, mengukur perubahan nilai tambah pemegang saham organisasi. Dan kelima, mengkomunikasikan atau melamporkan hasil nilai tambah berbasis pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.